fam, that's what they call me. I promise that you never be lonely. Be the fam, that's what they call. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhaimin dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Akbah atau disingkat STIMIK Akbah dengan jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang image processing atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut pengelolaan citra digital. Mungkin bagi kawan-kawan khususnya di bidang IT tentu tidak asing lagi dengan yang namanya pengelolaan citra digital atau image processing, di mana metode ini sering dipakai di dalam berbagai bidang pencitraan gambar. Adapun image processing itu adalah suatu bentuk pengolahan atau pemrosesan sinyal input berupa gambar dan ditransformasikan menjadi gambar lain sebagai keluarannya dengan teknik tertentu. Kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada pengantar PCD. Di dalam pengolahan citra digital ada yang dinamakan grafika komputer. Seperti yang kita lihat pada slide ini, grafika komputer atau komputer grafik akan menghasilkan citra data deskriptif, di mana itu akan memberikan sebuah tampilan informasi. Kemudian data deskriptif dari gambar digital tersebut akan dimanipulasi atau dibuat ulang pada bagian grafika komputernya. Nah, setelah itu komputer akan memvisualisasikan citra atau gambar di layar monitor. Di sini contohnya di dalam slide ada gambar berupa sebuah kuda nil, di mana gambar pertama itu menunjukkan gambar sebelum diolah oleh grafika komputer. Di situ sedikit terlihat redup. Lalu setelah diolah oleh grafika komputer pada gambar kedua, maka tingkat kualitas citranya semakin solid dari sebelumnya. Lalu selanjutnya, pengolahan citra atau image processing. Dalam pengolahan ini, gambar akan diperbaiki kualitas citranya atau gambar dengan berbagai teknik tertentu. Kemudian pengolahan citra akan mengubah nilai citranya, lalu kemudian akan membuat citra yang baru. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut ini, gambar pertama menunjukkan bahwa gambar tersebut dominan hitam. Namun setelah nilai citranya diubah, itu akan membentuk gambar yang memiliki nilai citra yang berbeda. Seperti pada gambar kedua yang tadinya dominan hitam, sekarang gambar kedua dominan putih. Jadi apapun gambar yang nilai citranya diubah, maka itu termasuk pengolahan citra. Next, di sini di slide ada yang namanya pengelolaan pola atau computer vision. Dalam hal ini akan mengenali suatu objek citra. Setelah dikenali, kemudian diolah polanya. Katakanlah kita ambil contoh pada pendeteksi gambar di Facebook. Kadang ketika kita mengunggah foto bersama teman di Facebook, biasanya dia akan mengenali siapa saja orang yang ada dalam foto tersebut. Setelah itu FB akan mengolah gambar tersebut, kemudian mencari pola wajah manakah yang sesuai dengan nama FB yang ada di foto tersebut. Lalu ketika dia menemukan pola wajah yang sama dengan foto yang ada pada gambar yang unggahan kita, maka FB akan mendeskripsikan objek tersebut, kemudian memberitahukan kepada kita bahwa wajah di foto tersebut adalah nama pemilik akun si A atau nama pemilik akun ini. Begitulah cara komputer mengenali pola dari gambar atau citra tersebut. Next slide, definisi citra. Di sini seperti yang kita lihat pada slide, citra, gambar sama image itu sebenarnya sama. Maka dari itu kita kenali bahwa citra itu adalah kombinasi antara titik, garis, bidang, dan warna untuk menciptakan suatu imitasi dari suatu objek. Biasanya objek itu berupa
objek fisik ataupun manusia. Citra pun memiliki berbagai wujud, baik 2D, 2 dimensi, seperti lukisan, foto, atau berwujud 3 dimensi seperti patung. Nah, next slide, kategori citra. Yang pertama itu ada yang dinamakan citra kontinu. Citra kontinu diperoleh dari sistem optik yang dimana kita menerima sinyal analog tersebut, contohnya mata manusia atau kamera analog. Nah, sementara di citra diskrit atau digital itu dihasilkan melalui proses digitalisasi terhadap citra kontinu, di mana dalam komputer di dalam komputer gambar tersebut akan disusun dengan warna per pixel yang seperti matriks, maka akan terbentuklah sebuah gambar digital. Next, representasi citra digital. Terlihat pada gambar atau slide ini, itu menunjukkan sebuah gambar kartun Mario Teguh, maksudnya Mario Bros. Kita lihat perbandingan antara gambar yang memiliki 16 dikali 12 pixel yang samping kiri dengan gambar 67 dikali 50 pixel. Terlihat perbedaan yang sangat signifikan, di mana gambar yang memiliki ukuran pixel 67 dikali 50 terlihat lebih baik dibandingkan 16 kali 12 yang tampak agak pecah. Next, pada gambar ini kita lihat gambar paling kiri menunjukkan nilai pixel yang rendah, sedangkan yang kanan memiliki nilai pixel yang tinggi. Kesimpulan dari gambar ini yaitu semakin tinggi nilai pixel, maka semakin tinggi kualitas citra yang hampir mirip dengan aslinya. Next, definisi digitalisasi citra. Terlihat pada gambar ini, citra yang diambil oleh image system akan mempresentasikan citra aslinya pada image plane, kemudian didigitalisasi menjadikan citra tersebut membentuk sebuah pixel pada output image-nya. Tahap digitalisasi citra. Yang pertama, digitalisasi spasial atau sampling, di mana sumbu X dan Y merupakan suatu proses mendigitasi koordinat objek. Yang kedua itu ada digitalisasi intensitas atau kuantisasi, yang dimana F dengan sumbu X, Y merupakan suatu proses memberi nilai pada sebuah pixel. PCD versus digitalisasi citra. Dalam pengolahan citra, citra asli akan diolah di pengolahan citra, kemudian nilai perubahannya akan dikeluarkan pada citra hasilnya. Begitu pula prosesnya sama dengan digitalisasi citra, di mana citra analog akan dikonversikan menjadi angka pada analog digital conversion. Kemudian perubahannya akan ditampilkan di layar komputer. Next, digitalisasi versus pengolahan. Citra kontinu di sini akan dikonversi menjadi citra digital. Kemudian citra digital akan diolah nilai dari warnanya, kemudian akan menghasilkan citra baru. Seperti yang kita lihat bersama di slide ini, di sini ada kapasitas penyimpanan citra, di mana pada tabel skala kabuannya 2/1 itu sama dengan 2 nilai. Kemudian rentang nilai kabuannya itu 0 sampai 1. Pixel atau dipnya itu 1 bit. Yang kedua ada 2/2 ya, yang berarti nilainya itu 4. Rentang nilai kabuannya itu 0 sampai 3. Kemudian jumlah pixelnya itu adalah 2 bit. Setelah itu ada lagi 2/3 atau 8 nilai.
sini rentang nilai keabuannya itu dari 0 sampai 7 dan pikselnya itu 3 bit. Next ada skala keabuan 2 pangkat 4, di mana di sini nilainya itu adalah 16 dan rentang nilai keabuannya itu dari 0 sampai 15 dengan pikselnya depth atau depthnya itu 4 bit. Kemudian yang terakhir ada 2 pangkat 8 atau 256 nilainya. Lalu rentang nilai keabuannya itu 0 sampai 255 dengan jumlah piksel itu 8 bit. Contoh untuk menyimpan citra yang berukuran 512 dikali 512 piksel dengan 256 derajat keabuan membutuhkan memori sebesar 512 kali 512 dikali 8 bit, yaitu dengan jumlah total keseluruhan yaitu 2.046.000 bit. Skala warna keabu-abuan terlihat pada gambar ini. Semakin kecil kapasitas citra, maka semakin warnanya akan terlihat itu hanya hitam dan putih saja, terlihat seperti gambar yang pada bagian kiri. Namun jika gambar ditingkatkan, maka akan terlihat lebih jelas seperti pada gambar bagian kanan. Nah, pada slide selanjutnya kita membahas tentang operasi-operasi dasar. Operasi-operasi yang dilakukan pada pengolahan citra dapat dikelompokkan ke dalam 4 aras. Aras itu level komputasi, yaitu yang pertama ada level titik, level lokal, level global, level objek yang bakalan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini level titik. Secara matematis, operasi titik dapat dinyatakan sebagai rumus berikut. Dengan FA adalah piksel citra sebelum diolah dan FB adalah piksel citra sesudah diolah, dan O titik adalah operasi yang dilakukan. Nah, level titik diklasifikasikan menjadi 3, yaitu berdasarkan intensitas, berdasarkan geometri, atau gabungan keduanya. Selanjutnya ada level lokal. Operasi pada level lokal menghasilkan citra keluaran yang intensitas suatu piksel bergantung pada intensitas piksel-piksel tetangganya. Seperti kita lihat pada gambar, di warna merah itu ialah titik yang diolah, sementara di bagian sampingnya itu adalah titik tetangga yang bakalan dilibatkan. Kemudian ada level global. Level global, operasi pada aras atau level global menghasilkan citra keluaran yang intensitas suatu piksel bergantung pada intensitas keseluruhan piksel. Dapat kita lihat pada gambar, titik yang diolah itu misalkan 1, dan titik lain yang dilibatkan itu keseluruhan dari piksel. Kemudian kita lanjut ke level objek. Contoh penerapan level objek seperti deteksi fitur dari objek biner computer vision. Kemudian kita bakalan melangkah ke contoh implementasi pengolahan citra. Di sini implementasi yang saya akan bahas itu tentang image brightness. Nah, pada gambar di sini untuk membuat image memberikan efek brightness atau cahaya, kita akan mengatur warna dengan memberikan nilai konstanta di setiap warna dari RGB, yaitu red, green, dan blue. Dengan menambahkan nilai konstanta, maka akan memberikan efek terang terhadap gambar tersebut. Nah, di sini semakin tinggi nilai konstanta, maka brightness image akan semakin terang. Berikut contoh image yang telah diolah dan setelah diolah. Adapun di bagian
kanan slide ini ialah algoritma atau program untuk menghasilkan sebuah warna brightness. Mungkin itu saja penjelasan yang saya dapat paparkan untuk hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.